Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Diani Pujiati dengan NIM 2402110014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual dan ilustrasi dan kelas konvensional. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama saya akan bahas di sini yaitu mengenai pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Banyak banget sekarang pengembangan karena di era digital saat ini. Nah, teknologi digital ini telah mengubah cara belajar sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara lebih fleksibel melalui internet. Lalu munculnya platform pembelajaran seni daring. Banyak sekali platform sekarang yang menyediakan seni daring. Berbagai platform pembelajaran seni online hadir untuk memudahkan masyarakat belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka. Ilustrasi sebagai pembelajaran non-formal. Kenapa bisa dikatakan pembelajaran non-formal? Karena ilustrasi merupakan salah satu platform pembelajaran seni yang menyediakan kelas di luar jalur pendidikan formal. Nah, perbandingan dengan kelas konvensional itu membandingkan, dilakukan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan kedua model pembelajaran tersebut. Lalu perkembangan teknologi digital itu menciptakan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran seni secara daring. Salah satu contohnya adalah ilustrasi yang menawarkan pembelajaran non-formal berbasis virtual. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan dengan pembelajaran seni di kelas konvensional untuk memahami karakteristik dan efektivitas masing-masing model pembelajaran. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu gambaran umum ilustrasi. Apa sih gambaran umum tentang kelas ilustrasi itu? Nah, ilustrasi merupakan platform pembelajaran seni berbasis virtual yang menyediakan berbagai materi melalui video dan kelas daring. Peserta tidak hanya belajar secara mandiri, tetapi juga mendapatkan bimbingan dari mentor profesional serta dukungan komunitas belajar. Selain meningkatkan keterampilan, pembelajaran di ilustrasi juga diarahkan pada pengembangan portofolio yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kreatif atau industri kreatif. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu pembelajaran seni di kelas konvensional. Ada apa aja sih pembelajarannya di kelas konvensional? Yang pertama, dilakukan secara tatap muka, yaitu bertemu secara langsung. Pembelajaran langsung itu bertemu antara guru dan siswa di kelas. Berbeda dengan kelas virtual tadi ya. Lalu mengikuti kurikulum sekolah. Karena sudah ada kurikulum, sekolah harus mengikuti kurikulum tersebut. Nah, materi pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah diterapkan di masing-masing kelas. Lalu guru membimbing secara langsung atau tatap muka itu, guru dapat memberikan arahan dan koreksi selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu bisa mengembangkan kreativitas siswa, dapat mengembangkan kreativitas siswa. Pembelajaran itu bertujuan melatih kemampuan berkarya dan berpikir kreatif. Nah, pembelajaran seni di kelas konvensional itu dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti kurikulum sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator. Tadi kalau visual itu mentor sebagai fasilitator. Sedangkan saat ini di kelas ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses pembelajaran dan berkarya. Selain mengembangkan keterampilan seni, pembelajaran juga bertujuan meningkatkan kreativitas serta kemampuan mengapresiasi karya seni. Yang keempat yang kita akan bahas yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan di setiap kelas tersebut?
Nah, tujuannya di kelas ilustrasi itu lebih berfokus pada pengembangan keterampilan ilustrasi, penyusunan portofolio, dan persiapan memasuki dunia kerja kreatif. Sementara itu, pembelajaran seni di sekolah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu karena pengembangan kreativitas, membentuk karakter, dan meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya. Lalu yang kelima yang akan saya bahas yaitu mengenai metode dan media yang digunakan di masing-masing kelas. Di kelas ilustrasi itu menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti video tutorial, kelas virtual, dan proyek kreatif. Sebaliknya, pembelajaran seni di sekolah lebih banyak menggunakan ceramah dengan diskusi dan praktek langsung. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa ilustrasi memanfaatkan media digital secara maksimal, sedangkan kelas konvensional itu lebih mengutamakan interaksi tatap muka secara langsung. Lalu yang keenam yang saya akan bahas yaitu interaksi dan fleksibilitas. Nah, interaksi dalam ilustrasi di kelas ilustrasi itu berlangsung melalui komunitas yang telah dibuat dan forum daring sehingga peserta dapat belajar dengan lebih fleksibel dan mandiri. Sementara itu, pembelajaran konvensional memungkinkan komunikasi langsung antara guru dan siswa sehingga proses bimbingan dapat dilakukan secara lebih intensif dan terarah. Yang ketujuh yang saya akan bahas yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, di setiap kelas itu memiliki evaluasi. Nah, di kelas ilustrasi visual ilustrasi itu dilakukan melalui portofolio, tugas dan proyek kreatif yang dikerjakan peserta. Mentor memberikan umpan balik untuk melihat perkembangan kemampuan serta meningkatkan kualitas karya. Sementara itu, pembelajaran konvensional menilai siswa melalui tugas praktik, proses pembelajaran, dan hasil karya yang dibuat sesuai dengan kompetensi yang diterapkan. Yang kedelapan, di masing-masing kelas itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di kelas ilustrasi ini memiliki keunggulan, kelebihan, yaitu dalam fleksibilitas belajar, kemudian mengulang materi, kita bisa mengakses dimanapun, kapanpun, dan mengembangkan portofolio. Namun, kekurangannya itu sangat bergantung pada internet dan menuntut kemandirian peserta. Sebaliknya, kelas konvensional itu kelebihannya interaksi langsung secara langsung oleh guru dan siswa, tetapi memiliki keterbatasan karena terikat oleh waktu dan tempat pembelajaran. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan yaitu adanya perkembangan teknologi telah memberikan berbagai pilihan dalam pembelajaran seni. Pembelajaran virtual melalui ilustrasi menawarkan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan pengembangan keterampilan yang berorientasi pada dunia kerja. Di sisi lain, pembelajaran konvensional memberikan interaksi langsung dan bimbingan yang lebih intensif dan efektif. Oleh karena itu, kedua model pembelajaran dapat saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman belajar seni yang lebih efektif, kreatif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual, ilustrasi, dan kelas konvensional. Nah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.